Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agrametrics. Kita akan membahas soal persiapan SNBT tahun 2025 subtes pengetahuan kuantitatif bagian yang ketiga. Soal nomor 21, rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra adalah 2:4:5. Jika selisih antara jumlah uang Agung dan Budi adalah A rupiah, maka total jumlah uang Budi dan Citra adalah berapa rupiah? Baik, kita bahas. Ini perbandingan senilai ya. Nah, kita misalkan perbandingan uang Agung A ya banding Budi B banding Citra C sama dengan 2:4:5. Nah, di sini yang diketahui lagi selisih antara uang Agung dan Budi. Nah, kita perhatikan Agung dan Budi perbandingan paling besar adalah Budi ya, ini B. Nah, jadi kita buat aja B kurang A sama dengan, karena di sini selisih ya, sama dengan A rupiah. Maka jumlah total jumlah uang Budi dan Citra berapa? Kita jumlahkan aja. Budi tambah Citra sama dengan, jumlahkan perbandingan B dan C, 4 tambah 5 per yang diketahui B kurang A, jadi kita selisihkan perbandingan B dan A, 4 dikurang 2 ya, 4 dikurang 2, kita kali uang selisih uang B dan A, Budi dan Agung A ya, A rupiah, sama dengan 4 ditambah 5 itu 9 per 4 dikurang 2, 2, ini A ya. Jadi jumlah uang Budi dan Citra totalnya itu 9 per 2A rupiah ya. Jawabannya di sini yang E ya. Soal nomor 22, pembelian satu celana memperoleh diskon 30% sedangkan satu baju memperoleh diskon 15%. Jika harga awal satu celana dan satu baju tersebut sama, yaitu A rupiah, maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju adalah, baik kita bahas. Nah, di sini kita tahu bahwa satu celana diskonnya 30%, berarti yang harus dibayar satu celana ya 100% dikurangin 30% berapa? Ya 70% dari harga awalnya itu A ya. Nah, itu yang harus dibayar ya. Kemudian untuk baju, satu baju ya sama dengan, karena diskonnya 15%, jadi kita kurangi 100 kurang 15, 85% ya dari A, karena harga baju dan celananya sama ya. Oke, jadi harus dibayarkan satu baju dan satu celana. Kita tambah aja, 70 ditambah 85 berapa? Ya 155% dari A ya. Nah, di sini jawabannya pecahan biasa, jadi kita ubah persen ke pecahan biasa. 155% itu per 100 ya, A ya. Ini bagi 5 berapa? Bagi 5 31 ya, per ini bagi 5 20 A ya, 31 per 20 A rupiah. Nah, jadi yang dia harus dibayar 31 per 20 A ya. Jawabannya di sini B ya. Soal nomor 23, satu perkebunan kelapa sawit dengan luas 150 hektar dapat menghasilkan minyak sawit 10 ton. Setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat maksimal 0,05 ton setiap hektar. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Kita lihat di sini P-nya 17,5 ton dan Q-nya total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut. Nah, tetapi setelah penanaman kembali ya. Nah, artinya seperti ini. Ketika 150 hektar itu belum ditanam itu 10 ton ya. Nah, setelah penanaman kembali rata-rata 1 hektar itu 0,05 ton. Berarti kalau 150 hektar telah ditanam kembali, 150 dikali 0,05 ton. Ini hasil penjumlahan, penambahan dari hasil panennya itu. Ya, kita kalikan saja 5 kali 15 berapa? 75 ya, komanya 2. Ini ada 01 berarti 7,5 ton ya. Nah, sedangkan di sini disebutkan bahwa meningkat maksimal ya, maksimal 0,05 ton. Berarti ini paling banyak. Jadi jumlahnya itu maksimal
berarti lebih kecil atau lebih besar 10 ton, kita tambah dengan peningkatannya maksimal 7,5 ton ya. Atau hasil kelapa sawitnya itu, ini sawit ya, minyak kelapa sawitnya, minyak kelapa sawit ya. Nah 17,5 ton, maksimal 17,5 ton, berarti boleh kurang, bisa jadi kurang gitu ya. Nah jadi nilai Q itu bisa 17,5 ton. Nah ini sama dengan P. Nah bagaimana yang di bawahnya? Berarti Q juga ada lebih kecil dari 17,5 ton ya, bisa 17, bisa 17,2 atau 16 atau 15 gitu ya. Nah jadi ada dua hal di sini. Kalau yang di atas itu P nya sama dengan Q, kalau yang di bawah P nya lebih besar dari Q. Nah karena ada dua kesimpulan, berarti tidak bisa kita ambil satu kesimpulan yang pasti. Jawabannya adalah yang D ya. Soal nomor 24, dalam seminggu seorang pekerja menerima upah sebesar Rp1.080.000. Dalam sehari ia bekerja selama 6 jam. Penghasilan minimal yang diterima pekerja tersebut setiap jam adalah Rp45.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Baik, kita bahas. Di sini P-nya 5, Q-nya maksimum banyak hari orang tersebut bekerja. Nah, berarti agar orang tersebut banyak bekerja, maka upahnya seminimal mungkin gitu ya. Artinya kalau upahnya misalnya 20.000, kalau kita gaji dengan 100.000, maka dia 5 hari bekerja gitu ya. Nah kalau upahnya makin kecil lagi, 10.000 satu hari, kalau gajinya 100.000, maka dia bekerja 10 hari. Nah, itu artinya maksimum banyak hari dia bekerja ya. Oke, kita bahas. Nah di sini kita cari dulu upah satu hari ya, upah sehari ya, upah sehari. Karena di sini minimalnya 45.000, maka ini upah sehari yang minimal ya. 45.000 kita kalikan dengan berapa jam, karena itu per jam, 6 jam ya satu hari. Berarti ini per jam, dari 45.000 dikali 6 jam berapa? 000 30 3 24 270 270.000 ya. Nah gajinya seminggu 1.080.000. Jadi banyak harinya bekerja, banyak hari bekerja ya dalam hari ini maksimal kita upahnya kita bagikan dengan upah minimumnya ya. Jadi 1.080.000 kita bagi 270.000 ya. Kita coret ini nolnya, dibagi 10.000 bagi 10.000, 108 dibagi 27 berapa? Ya 4 ya, 4. Jadi maksimalnya 4 hari. Ini adalah nilai dari Q ya. Nah P nya berapa? P nya 5. P nya sama dengan 5. Jadi hubungan yang bisa kita ambil dari sini adalah P nya lebih besar dari Q ya. Jawabannya A ya. Soal nomor 25, pada garis bilangan posisi pecahan 6 per A di sebelah kiri 5 per B dengan A dan B positif. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Di sini kita lihat P nya 6B dan Q nya 5A. Langsung aja kita bahas. Nah sebelah kirinya 6 per A ya, berarti 6 per A lebih kecil dari 5 per B. Nah kita kali silang saja ya. 6 kali B, 6B lebih kecil dari 5 kali A, 5A. Nah jadi 6B itu P, 5A itu Q. P lebih kecil dari Q atau Q lebih besar dari P. Jawabannya di sini yang B ya. Soal nomor 26, pada garis bilangan posisi pecahan A per 5 di sebelah kanan 4 per B dengan A dan B positif. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P nya 20, Q nya A kali B. Baik, kita bahas. Nah di sini A per 5 ya di sebelah kanan 4 per B, berarti 4 per B lebih kecil dari A per 5. Nah karena B dan A nya positif, maka ini kita kali dengan 5B. Ini kita kali dengan 5B karena pecahannya penyebutnya B dan 5 ya. Nah ini habis, jadi ini 20 lebih kecil dari ini habis 1 ya, A kali B. A kali B nya itu Q lebih besar, 20 nya itu P atau Q lebih besar dari P.
Nah, jawabannya di sini adalah yang B ya. Soal nomor 27, peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,3 ton sampai dengan 0,5 ton. Hari ini hasil tangkapan ikan 50 ton. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya 8, Q-nya waktu yang diperlukan atau hari agar hasil tangkapan ikan 53 ton. Oke, kita bahas. Nah, di sini udah ada 50 ton, berarti kita perlu berapa? 53 ton. Berarti 53 dikurangi 50, berarti kita perlu 3 ton lagi ya, 3 ton lagi. Nah, di mana di sini minimumnya berkisar 0,3 ton sampai dengan 0,5 ton. Seandainya paling kecil berarti hari tangkapannya paling kecil, berarti harinya maksimal gitu ya. Minimum tangkapan 0,3 ton. Berarti ini harinya adalah harinya yang dibutuhkan 3 ton dibagi 0,3. Berapa? Ya, 10 hari. Nah, kemudian kalau tangkapannya itu maksimal ya. Berarti harinya semakin sedikit diperlukan untuk memperoleh 3 ton ini ya. Ya, itu 0,5 ton ya. Membutuhkan berapa hari? Harinya 3 dibagi 0,5. Ini jadi 30 per 5. 6 ya, 6 hari. Nah, jadi nilai Q-nya itu antara 6 sampai dengan 10 hari. Ya, minimalnya 6 hari, maksimalnya 10 hari. Di sini P-nya 8. P-nya 8. Nah, kalau jumpa seperti ini, adik-adik jumpa seperti ini jelas jawabannya adalah yang D ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, kalau Q-nya kita ambil 7, ya Q-nya kita ambil 7, maka P-nya lebih besar dari Q. Kalau Q-nya kita ambil misalnya 9, maka Q-nya yang lebih besar dari P, karena P-nya 8 ya. Nah, jadi tidak ada satu kesimpulan yang bisa diambil dengan pasti di sini. Jawabannya D ya. Soal nomor 28, ada 3 jenis kue menggunakan 4 jenis bahan dengan ketentuan sebagai berikut. Kue jenis 1 menggunakan 3 bahan A dan 1 bahan C. Kue jenis 2 menggunakan 2 bahan A dan 2 bahan D. Kue jenis 3 menggunakan 2 bahan B dan 1 bahan C. Harga satuan setiap bahan disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini dia. Harga A 20.000, harga bahan B 30.000, harga bahan C 30.000 dan D 20.000. Harga jual setiap jenis kue adalah sebagai berikut. Ini harga jual kue 1 120.000, kue 2 130.000, kue jenis 3 120.000. Keuntungan maksimal yang dapat diperoleh dari penjualan satu kue adalah, baik kita bahas. Kita hitung dulu modalnya karena ini gampang ya. Modal untuk kue jenis 1 ya. Kue jenis 1. Kita perhatikan di sini 3 bahan A. Bahan A-nya 20.000, berarti 3 dikali 20.000 tambah 1 bahan C. Bahan C-nya 30.000. 30.000. Berarti di sini berapa? 3 dikali 20 60 tambah 30 90.000. Nah, sedangkan harga jual kuenya 120.000. Berarti untungnya di sini berapa? Keuntungan kue 1 120.000 kita kurangi 90.000. 3 berapa? Ya, 30.000. Nah, ini keuntungan kue 1. Kita cek kue kedua harga bahannya 2 bahan A, berarti 2 dikali 20.000 tambah 2 bahan D. Bahan D 20.000 kali 2 kali 20.000. Nah, ini jadi berapa? 80.000 ya. Nah, keuntungan untuk kue kedua itu ya modal harga jualnya berapa? 130.000. Berarti 130.000 dikurangin modalnya 80.000. Nah, berapa? 50.000 ya. Nah, kemudian kue ketiga jenis 3. Ya, ini kue jenis 3. Nah, 2 bahan B berarti 2 dikali 30.000 tambah 1 bahan C 30.000. 1 kali 30.000. 2 dikali 30 60 tambah 1 kali 30 30 berarti 90.000. Nah, harga jualnya di sini 120.000, kita kurangin. Jadi untung untuk kue ketiga itu 120.000 dikurangi 90.000 berapa? 30.000. Nah, ini untuk masing-masing satu kue ya, satu kue.
Yang ditanya adalah keuntungan maksimal yang dapat diperoleh dari penjualan satu kue adalah ya di sini 50.000 yang paling besar ya maksimal. Oke, jawabannya yang C ya. Soal nomor 29. Seseorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi dengan sisi 2 km. Orang tersebut menghitung kera di sekitarnya dengan jarak pandang berkisar 10-20 meter. Banyaknya kera yang berhasil ia lihat sepanjang perjalanan adalah 100 ekor. Diasumsikan banyaknya kera per kilometer persegi sama. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya 9.000, Q-nya banyaknya kera di pulau tersebut. Baik, kita bahas. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar ilustrasinya seperti ini. Ya, ini 2 km salah satu sisinya. Ya, ini dia berjalan di sini. Nah, sepanjang ini ada 100 kera ya. Jarak pandangnya 10-20 meter di sini. Berarti di sini jarak pandangnya. Nah, mula-mula kita cari dulu berapa kera dalam 1 km ya. Nah, caranya banyaknya kera dalam 1 km itu 100 ya, banyak kera per kilometer. 100 dibagi 2 ya. Sama dengan 50 kera ya, kera per kilometer. Nah, kita tahu bahwa luas dari pulau ini 2 dikali 2 karena berbentuk persegi ya. Jadi luas pulaunya 2 dikali 2 km ya. Pangkat 2 ya. Jadi 2 km kali 2 km. Jadi 4 km pangkat 2. Nah, kita perhatikan di sini. Ini kan untuk per kilometer. Kalau per kilometer pangkat 2-nya berapa? Nah, jadi kalau per kilometer pangkat 2-nya ya 50 dikali 50. Jadi banyak kera per kilometer pangkat 2-nya ya 50 kali 50. 2.500 kera ya per kilometer pangkat 2. Nah, jadi satu pulau ini berapa? Ya tinggal kita kalikan aja. Banyak kera satu pulau itu, satu pulau ya sama aja dengan 2.500 per kilometer pangkat 2, kita kalikan luasnya berapa? 4 km pangkat 2 ya. 4 km pangkat 2 ini habis satuannya 2.500 dikali 4 10.000 kera ya, seperti ini. Ini adalah nilai dari Q ya, nilai dari Q. Sedangkan P-nya 9.000 ya. Nah, jadi P-nya lebih kecil dari Q atau Q-nya lebih besar dari P ya. Jawabannya yang B ya. Soal nomor 30. Seseorang dapat membuat 3 jenis roti yang masing-masing memerlukan 2 bahan berbeda dengan perincian biaya sebagai berikut. Nah, ini bahan XY, ini bahan biaya roti A, biaya roti B, biaya roti C. Jika dana yang disediakan orang tersebut sebesar 825.000, maksimum banyaknya roti yang bisa dibuat. Baik, kita cari. Nah, kalau biayanya roti A itu 30.000 untuk bahan E, kemudian 45.000 bahan Y, berarti biaya roti A ya 75.000 ya, kita tambahkan saja. Kemudian biaya roti B kita tambahkan aja tuh 55.000. Kemudian biaya roti C kita tambahkan aja nih 25 tambah 35 60.000. Nah, dana atau modalnya tuh 825.000. Nah, agar roti yang dibuat maksimum, maka kita pilih yang biayanya kecil ya. Nah, ini dia. Jadi banyak rotinya itu 825.000 dibagi dengan 55.000 ya. Nah, ini habis 825 dibagi 55 berapa? 825 dibagi 55 dapat 155. Kita kurangin 75, ini jadi 2 ya. 275 dapat 5 ya. 275 pas. Jadi jawabannya 15 roti. Ini dia. Jawabannya di sini D ya. Jadi kita pilih yang biayanya sedikit ya. Kalau biaya yang besar maka roti yang dihasilkan akan minimum ya. Oke, jawabannya D, 15. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.